Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim sukses yang dimana membawakan proyek pengaplikasian perpustakaan dari mata pelajaran proyek sistem informasi oleh Pak Dede Nur Rahman, MKOM. Oke, baik. Selanjutnya ada beberapa materi yang kami bawakan yang dimana pengenalan proyek, manfaat proyek, keuntungan, aktiviti diagram perpustakaan, dan tampilan deskripsi proyek, baru penutup. Oke, baik. Pertama, pengenalan proyek, yang dimana perencanaan pengembangan perpustakaan digital merupakan salah satu aspek penting dalam pendidikan membutuhkan pengelolaan informasi akurat, terstruktur, dan mudah diakses. Dalam proyek ini, kami menyusun perencanaan sebuah sistem perpustakaan digital yang bertujuan untuk memproses pengelolaan koleksi, mempercepat pencarian informasi, serta memberikan kemudahan bagi siswa, guru, dan pihak sekolah dalam kegiatan literasi administrasi perpustakaan. Yang dimana kami menyadari bahwa proyek ini masih memiliki keterbatasan dan kekurangan baik dalam hal perencanaan maupun implementasinya. Oleh karena itu, saran dan kritik yang komunikatif, yang terkonstruktif sangat kami harapkan untuk pengembangan proyek ini di masa depan. Baik, masuk poin kedua yaitu manfaat. Untuk manfaatnya ada 6 manfaat, yang dimana pertama itu penggunaan dapat melihat ketersediaan buku tanpa harus datang langsung ke perpustakaan. Yang kedua, proses peminjaman, pengembalian lebih cepat dan tercatat secara otomatis. Yang ketiga adalah ada pengelola perpustakaan lebih mudah memantau, memperbarui, serta mengatur koleksi. Yang keempat, ada mengurangi antrian dan waktu tunggu karena layanan sudah terbatas berbasis sistem. Yang kelima, ada mendukung lingkungan belajar yang lebih modern melalui memudahkan akses informasi. Yang keenam, ada data perpustakaan menjadi lebih aman, terstruktur, dan mudah dicarangkan. Oke, baik. Yang ketiga, ada keuntungan dari sistem kami, yang dimana penggunaan aplikasi perpustakaan digital ini diharapkan bisa membantu kegiatan perpustakaan berjalan lebih rapi dan mudah. Dengan sistem yang sudah terkomputerisasi, proses perencanaan tidak lagi tergantung pada buku tulis dan bisa dilakukan lebih cepat. Selain itu, data jadi lebih aman karena semuanya tersimpan di dalam database. Baik, yang keempat ada di activity diagram. Yang pertama, admin melakukan login, yang dimana sistemnya menunjukkan validasi login. Yang lanjut ke data buku. Data buku menampilkan data buku oleh sistem. Nah, jika ditambahkan oleh admin, lanjut mengisi formulir, simpan, dan jika tidak lanjut ke data anggota. Lanjut mengisi formulir di sistem menampilkan data validasi dan tersimpan ke tampilan data buku. Yang ketiga, data anggota. Ada data anggota menampilkan data anggota. Jika data anggota ditambahkan, lanjut mengisi form dan simpan. Jika tidak, lanjut ke jika selesai dari mengisi form tersimpan, lanjut memvalidasi data di form sistem. Yang ketiga yang keempat ada transaksi. Transaksi, pilih jenis transaksi, yang dimana pengembalian. Jika pengembalian itu verifikasi data pengembalian, dan untuk peminjaman mengisi form peminjaman, lanjut ke sistemnya, data peminjaman ditambahkan, lanjut langsung ke tampilkan data hasil transaksi. Jika lanjut untuk admin ada laporan buku, lanjut ke tampilan laporan buku dan logout. Oke, untuk tampilan lanjut ke tampilan. Baik, yang dimana ini pertama ada login, kita isi username, kita langsung masuk. Oke, baik, dimana di dalam sebuah tampilannya ada beberapa fiturnya, yaitu ada dashboard, data buku, data anggota, transaksi, dan laporan buku. Lanjut ke logout, yang dimana untuk selanjutnya data buku akan dijelaskan oleh teman saya bernama Rivaldi Wanda Januar.
Baik, terima kasih untuk Rafael Simbolon. Di sini saya akan menjelaskan eh, pembahasan selanjutnya, yaitu yang pertama di sini ada dashboard. Untuk dashboard ini merupakan informasi dari perpustakaan digital ini. Lalu yang kedua ada data buku, di mana data buku ini merupakan tampilan dari sistem perpustakaan yang meliputi kategori buku, jenis buku, penerbit, dan tahun terbit, kode buku, persediaan, dan aksi. Aksi ini untuk edit ataupun hapus. Nah, lalu di bagian atas ini ada tambah buku yang fungsinya digunakan oleh admin untuk menambahkan buku jika diperlukan. Lalu selain itu juga ada kategori di sini untuk mencari buku agar lebih mudah. Selanjutnya saya akan menjelaskan pembahasan selanjutnya, yaitu tambah buku. Untuk tambah buku ini saya kasih contoh, misalkan saya tambahkan buku pelajaran, jenisnya misalkan olahraga, lalu penerbitnya misalkan Rafael Simbolon, tahun terbitnya misalkan saya kasih contoh tanggal sekarang, kode bukunya 400, ketersediaannya 100. Nah, berikut hasil dari buku yang telah berhasil ditambahkan. Saya kasih contoh yang tadi ditambahkan, ada data buku pelajaran ya, olahraga. Nah, ini ya olahraga, Rafael Simbolon, tanggal 19 bulan 12. Lalu untuk pada bukunya 400 dan jumlahnya 100. Lalu jika misalkan ada perubahan atau kesalahan di penambahan data yang tadi, bisa diedit di aksi ini ya. Misalkan kesalahan nama penerbit yang seharusnya Rafael jadi Rafael. Lalu misalkan ditambah, misalkan ketersediaannya 150. Jika sudah selesai untuk edit buku, bisa langsung diupdate. Oke, seperti itu. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Wahyu Aulia. Oke, mungkin cukup. Bang, mangga bang. Terima kasih kepada Rivaldi Wanda Januar telah memberikan kesempatan saya untuk menjelaskan tentang perpustakaan digital ini. Jadi saya akan menjelaskan bagian data anggota ya. Data anggota ini bisa disebut sebagai siswa-siswa yang terdaftar di perpustakaan digital ini. Jadi di sini tuh ada untuk pemilihan kelas, terus di sini ada tambah anggota, di sini juga ada edit dan hapus, di sini ada nama-namanya, jenis kelamin dan kelas. Lalu di sini juga kita bisa menambahkan anggota seperti ini. Nah, di sini ada nomor anggotanya. Jadi di sini kan saya sebelumnya sudah menambahkan anggota yang nomor 1, jadi kita bisa tambah anggota yang nomor 2. Misalkan namanya Rivaldi. Terus jenis kelaminnya laki-laki, kelasnya mungkin kelas 8. Kelas 8A. Lalu kita simpan. Di sini sudah ada ya nomor 2 namanya Rivaldi, jenis kelaminnya laki-laki. Di sini kelasnya juga ada kelas 8A. Terus di sini ada aksi. Bisa buat diedit juga. Jadi di sini misalkan Rivaldi namanya ada 2, kita bisa dengan inisiatif mengganti namanya menjadi Rivaldi Wanda mungkin. Oke, tinggal kita update. Lalu di sini juga akan terganti. Nah, di sini bisa ininya si siswa ini nanti akan tertera untuk di data buku, di data transaksi dan laporan buku, dan di situ juga akan menyambung atau sinkronisasi ke semua jenis laporan atau untuk meminjam buku atau pengambilan buku. Jadi di sini bisa kita hapus juga. Mungkin segitu saja penjelasan dari saya. Selanjutnya mungkin akan dilanjutkan oleh
Muhammad Ilham Widat, rekan saya. Baik. Ujangin aku. Terima kasih untuk rekan saya Wahyu Aulia Mahendra yang telah memberikan kesempatan saya untuk menjelaskan transaksi di sini. Nah, untuk transaksi di sini, yang langkah pertama harus dilakukan oleh admin, yaitu penginputan data terlebih dahulu. Yang dimana di sini ada beberapa data yang harus dilakukan oleh admin, yaitu data buku, yang kedua data anggota. Apabila data buku dan data anggota ini tidak di input terlebih dahulu, maka transaksi ini tidak bisa dilakukan. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa atribut yang ada di transaksi di sini. Yang pertama ada nomor, ada nama, kelas, kategori buku, jenis buku, tanggal kembali, kode buku, jumlah, status dan aksi. Nah, di sini juga kami telah menyiapkan yaitu fitur dropdown agar mempermudah admin untuk mengelola kelas dalam pemilihan. Ada beberapa orang yang meminjam buku tersebut. Contohnya di sini ada 7A, 7B, 7C, 7D dan seterusnya. Dan di sini saya akan memberikan contoh untuk peminjaman baru. Nah, di bagian sini juga kami telah menyediakan fitur dropdown agar mempermudah admin dalam melakukan pemilihan kelas, anggota, dan buku. Dan di sini saya akan memilih contoh. Sebagai contohnya di sini 9A. Dan karena di sini teman saya baru menginputkan satu nama doang, satu anggota doang, jadi di sini saya hanya bisa melakukan satu anggota. Contohnya 9A, dan di sini ada beberapa pelajaran. Contohnya di sini saya akan menginput buku pelajaran informatika. Dan dapat dipastikan untuk pemilihan ini ada ketersediaan. Dan untuk ketersediaan ini dapat dilakukan dan untuk ketersediaan ini dapat berkurang apabila ada satu anggota yang meminjam buku ini. Contohnya di sini saya akan meminjam 40. Karena ketersediaan di sini ada 43, jadi di sini akan memberikan contoh untuk peminjamannya yaitu 30. Nah, apabila sudah saya akan simpan. Dan di sini akan muncul bagian sini Wahyu Aulia Mahendra 9A pelajaran informatika kelas 9 dengan tanggal 26 dan dengan tanggal kembalinya 26 bulan 12 2025 dengan kode buku 1, dan di sini jumlahnya itu dapat diperhatikan jumlahnya 30. Dan apabila ada satu anggota lagi yang ingin meminjam, tentunya di sini kita akan memilih random 8A. Di sini juga ada ini pilih buku. Nah, apabila admin nanti ingin memberikan peminjaman buku terhadap anggota yang lain, contohnya di sini informatika, di sini dapat berkurang, yang tadinya 43 menjadi 13. Nah, apabila buku ini dipinjam secara keseluruhan jadi 13, oke, simpan. Nah, untuk bagian sini nanti tidak akan bisa dipinjam kembali bukunya. Dapat dilihat di buku informatika ketersediaannya kosong. Kurang lebih seperti itu untuk bagian peminjamannya. Dan apabila admin telah mengetahui bahwa si anggota itu telah mencukupi batasnya dalam peminjaman buku, maka admin dapat melakukan peminjaman buku dengan secara dikembalikan. Contohnya di sini saya akan mengembalikan buku yang jumlahnya 30. Nah, apabila sudah bisa masuk lagi ke peminjaman baru untuk melihat apakah ketersediaan buku itu ada atau tidak. Apabila ada anggota yang ingin meminjam. Nah, di bagian sini dapat dilihat masih ada. Jadi ketersediaannya itu masih ada apabila si admin telah melakukan pengembalian dalam waktu tertentu. Baik, sekian, terima kasih untuk penjelasan dari transaksi ini, dan akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Rian Hardiansyah. Baik, terima kasih kepada Saudara Ilham. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya yaitu pada halaman laporan buku. Kita coba masuk. Nah, di sini ada beberapa keterangan. Yang pertama ada nomor, kategori buku, penulis, jenis, keterangan, jumlah, dan aksi. Pada laporan buku ini yang diinput yaitu buku-buku yang baru rusak, bukan buku-buku yang baru datang atau buku-buku masih segel, gitulah pokoknya. Lalu kita coba tambah laporan dengan mengklik tambah laporan di pojok kanan atas. Nah, pada tampilan ini ada kategori buku, penulis, jenis, jumlah, dan keterangan. Di kategori buku ini ada beberapa pilihan. Yang pertama, kita coba dulu buku pelajaran.
Untuk penulisnya kita tulis siapa aja. Lalu untuk jenis bukunya jenis buku pelajaran. Nah, untuk jumlahnya kita kasih contoh 5 aja. Untuk keterangannya kita isi buku rusak berat. Lalu tekan tombol simpan aja. Nah, setelah menekan tombol simpan, tampilannya akan seperti ini. Nah, di sini juga bisa diedit pada bagian aksi. Kita coba edit. Untuk bagian edit bisa diedit semua. Kita coba edit di kategori buku. Kategori bukunya di buku referensi. Kita coba update. Otomatis buku yang tadi kita edit sudah teredit. Nah, di tombol aksi juga ada apa namanya? Tombol hapus. Kita coba hapus satu. Udah terhapus. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rafael Simbolon. Terima kasih. Baik, terima kasih buat rekan-rekan saya yang sudah menjelaskan beberapa fitur-fitur yang ada pengaplikasian dari Perpus ini, yang dimana ada dashboard tadi, data buku, data anggota transaksi maupun laporan buku dan lain sebagainya. Cukup jelas. Dan terlebih dahulu kita toko terlebih dahulu. Oke, kita lanjut untuk kesimpulan dari proyek kami, yang dimana pengembangan aplikasi perpustakaan digital ini merupakan bahwa proses administrasi perpustakaan dapat berjalan tertata dan efisien ketika didukung oleh sistem yang terkomputerisasi. Fitur yang disusun sesuai kebutuhan utama seperti pencatatan peminjaman, pengembalian, serta pengelolaan data membantu mengurangi pekerjaan manual dan meminimalkan risiko kesalahan dalam pencatatan. Selain itu, alur penggunaan yang terstruktur membuat sistem mudah dipahami oleh petugas sehingga dapat langsung digunakan dalam kegiatan operasional. Oke, sekian terima kasih dari kelompok kami. Bila ada tutur kata yang salah, mohon dimaafkan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.